lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik Hero Kids. Shalom. Lebih bersemangat lagi, shalom. Shalom. Yeay, hari ini kita bertemu lagi untuk apa? Beribadah. Beribadah, haleluya. Kakak mau panggil dulu. Adik, semuanya masih ingat ya kalau kakak panggil Hero Kids, apa yang diucapin? Masih ingat semuanya? Masih. Yes, kakak panggil Hero Kids. Aku anak raja, segala raja. Wow, yes, Hero Kids. Ceria, Setia dan taat. Haleluya, berkemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Ibadah hari ini bagi yang adik-adik tadi tidak bisa menonton di jam 11, kita bisa ditonton kembali atau mungkin nanti ada yang terlewat nih, oh tadi Kak aku mulainya udah jam 12. Ada yang sudah firman mungkin mulainya, nanti bisa diulang kembali, bisa ditonton kembali di sore hari atau di malam hari atau bahkan yang minggu-minggu kemarin nih ada yang kelewatan. Mungkin ada yang lagi berhalangan untuk ibadah streamingnya tepat waktu, bisa nanti ditonton kembali untuk ibadah-ibadah yang sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, langsung cek aja di channel GKRI Gloria ya, haleluya. Yes, jadi semuanya tidak ada yang terlewat, tidak ada alasan untuk tidak menonton ibadah Hero Kids ya, haleluya. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Yes, haleluya. Ya, kita akan memulai ibadah hari ini. Semuanya persiapkan hatinya, mari kita persiapkan untuk ibadah hari ini. Kita akan angkat pujian bersama, kita mau katakan kepada Tuhan, give thanks Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Yes, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Yes, let's say. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Give thanks. Katakan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan ucapan syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan. Inilah Tuhan anak-anak-Mu Bapa, kami siap untuk datang kepada-Mu Tuhan. Untuk beribadah bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Haleluya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yeah. Kita mau angkat pujian kembali, kita mau sama-sama katakan bahwa jangan kamu khawatir. Aku tidak khawatir. Kita sama-sama katakan dalam pujian ini. Haleluya. Jangan kamu Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu
khawatir, Bapa di surga. Yes, memelihara. jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Yes, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Yes, jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Yes, kita katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Katakan lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Yes, aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yes, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Semua percaya bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya. Haleluya, karena apa? Karena Tuhan yang Yesus. pelihara. Yes, karena Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Amin, haleluya. Ya, kita juga akan saksikan kembali. Siapa nih yang udah tunggu-tunggu video hari ini? Siapa yang akan tampil? Angkat tangannya. Ayo, siapa Ayo, ayo? siapa, yes. Angkat tangan. Haleluya. Angkat tangannya. Walaupun gak kelihatan di sini, tapi kakak percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya antusias ya untuk lihat video hari ini. Siapa kira-kira? Mari kita saksikan. Lord, I lift your name on high. Lord, I love singing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gimana tadi untuk kesaksian tariannya? Siapa nih hari ini, siapa? Ayo. Coba siapa yang senyum-senyum hari ini tampil. Haleluya, jadi hari ini ada Matthew, ada CJ ya, berdua tadi videonya, sama ada David, dan ada Jordi ya, haleluya. Yeay, coba tadi yang kesaksiannya pada lihat kan videonya, ini orangnya mana ya? Kakak percaya semua pasti antusias untuk menunggu lagi kira-kira video minggu depan siapa ya? Siapa nih yang belum tampil? Siapa yang belum tampil? Tunggu ya untuk minggu depan kira-kira siapa yang akan tampil kembali. Haleluya. Kakak juga mau ingetin untuk Komsel, siapa yang udah kangen Komselnya untuk ketemu teman-teman lagi via video, ada yang Zoom, ada yang WA ya, haleluya. Jadi semuanya Jumat besok, ada yang Jumat, ada yang Kamis, mungkin ada yang Sabtu untuk Komselnya, nanti bisa langsung tanya ke kakak-kakak pembinanya untuk Komsel kita mulainya hari apa dan jam berapa, nanti boleh langsung ditanya bahwa minggu depan, minggu ini itu sudah mulai kembali untuk Komsel kita bersama. Haleluya, semua antusias? Yes, haleluya. Kakak juga mau ingetin nih untuk firman Tuhan besok, adik-adik siapin untuk kertas HVS sama alat tulisnya, sambil disiapin semua, kita tunggu kira-kira firman Tuhan kita minggu depan apa ya? Pada penasaran gak untuk minggu depan kita ibadah lagi bersama? Yes, haleluya. Jadi besok minggu depan ingat bahwa sediakan HVS sama alat tulisnya ya. Jadi besok minggu depan jangan sampai ada yang terlewat lagi untuk ibadah kita. Haleluya. Amin. Ya, kita akan angkat pujian kembali dengan lebih bersemangat. Kita angkat pujian sekali lagi. Semuanya boleh bangkit berdiri untuk supaya lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Yes, kita katakan jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Haleluya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Mari sama-sama katakan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Yes, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Katakan dengan iman. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidup buat apa? Buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu apa? Biar hidupmu buat Yesus. Sekali lagi katakan, biar hidupmu buat apa? Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya, amin. Yes, kakak percaya semua adik-adik Hero Kids akan membuat hidup kita
membuat hidup adik-adik semua, bahkan kakak-kakak di sini buat apa? Hanya buat Yesus tersenyum. Haleluya. Yes. Amin. Kita akan memulai untuk sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak percaya adik-adik semuanya akan taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan angkat pujian penyembahan kita. Dan kita akan angkat satu pujian kembali. Yes. Mari kita sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang akan pegang hidup kita. Janji Tuhan yang akan selalu nyata bagi hidup kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita katakan dengan penuh iman. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan janji akan menyertai kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya, dengan penuh iman. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Janji Tuhan nyata bagi kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Yes. Angkat pujian ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat pujianmu, angkat ucapan syukur. Sembah Dia, sembah Dia. Katakan Tuhan, serukan namanya Tuhan. Panggil Dia untuk datang ke hidupmu, datang ke hatimu, bahkan penuhi seisi rumahmu. Haleluya. Katakan, panggil Dia Jesus, 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 Jesus. Ya, serukan, angkat pujianmu, angkat pujianmu. Haleluya. Janji-Mu nyata bagi kami Tuhan. Oh
Tuhan. Yes. Kita katakan dengan iman. Jangan pernah menyerah. Yes, Jesus. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati yes, kami tidak akan menyerah Tuhan. Yes, kami percaya kami tidak akan berputus asa hanya karena Engkau Bapa. Kami percaya janjimu, mujizatmu nyata bagi kami. Yes. Bagi yang setia dan percaya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita katakan dengan iman, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya Bapa. Yes, terima kasih Tuhan. Inilah pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, hati kami sepenuhnya hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami percaya hanya roh ketaatan, roh dengar-dengaran yang akan ada di anak-anak Kerokis Bapak, sehingga anak-anak Kerokis dapat fokus mendengar firman-Mu, dapat fokus mendengar kebenaran-Mu yang akan diberitakan hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, mana shalomnya? Yang kenceng dong, shalom. Wah, dahsyat luar biasa ya. Udah minggu ketiga, minggu ketiga apa minggu kedua ya hari ini ya. Kita sudah memasuki bulan Januari di tahun 2021. Nggak terasa ya, cepet ya, kayaknya baru kemarin ya. Kita baru tanggal 1, Happy New Year gitu ya. Sekarang kok udah tanggal 16, tanggal 17. Sekarang udah tanggal 17, luar biasa cepet banget ya, udah setengah bulan, sebentar lagi kita mau akhir bulan. Tapi Kak Sandy percaya sepanjang hari bahkan sampai tanggal 17 ini kita masih dalam penyertaan Tuhan. Amin? Amin? Lihat kanan kirinya dong, yang sendirian mungkin gak mungkin sendirian ya, ada papa mama, ada opung ya, ada opa oma semua. Coba lihat kanan kirinya, sehat? Sehat? Sehat ya, wah keren ya jadinya penyertaan Tuhan. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang kekhawatiran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bersama-sama beribadah dengan anak-anak Ero Kids yang baik di rumah, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa karena penyertaan Tuhan luar biasa, tuh penyertaan Tuhan dahsyat atas kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini di tanggal 17 kami masih dalam kondisi sehat yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, berkati setiap telinga kami dan berkati setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Tadi Kak Sandy bilang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir. Nah, Kak Sandy sekarang mau tanya nih di sini.
masih ada yang khawatir mungkin? Atau ada yang sedang mengalami kekhawatiran? Ada nggak? Kak Cindy bingung ya ngelihatnya ya. Kalau apa adik-adik nggak tahu ya khawatir itu apa ya. Kak Cindy tanya dulu nih sekarang. Nih ya. Apakah adik-adik saat ini sedang mengalami khawatir? Atau pernah khawatir? Oke, terima kasih buat kejujurannya ya. Pasti ada, walaupun di dalam hati, pernah Kak, aku pernah khawatir. Pernah Kak, saat ini aku lagi khawatir. Wah, Tuhan mendengar ya kekhawatiran adik-adik. Tapi khawatir kita sekarang apa nih? Kasih ini kasih contoh nih ya. Ada yang khawatir sama coronavirus Kak. Kak, saya takut coronavirus nih, ya ampun gak kelar-kelar ya. Gak selesai-selesai coronanya Kak, udah mau setahun. Bukan udah mau setahun, udah ulang tahun ya. Coronavirusnya udah ulang tahun setahun ya. Ya, udah masih aja pakai masker. Masih aja gak boleh jalan-jalan. Aku khawatir nih Kak, aku khawatir. Ada lagi yang khawatirnya, gara-gara apa? Gara-gara coronavirus ini aku gak ketemu BFF aku. Aku gak ketemu teman aku. Jadi khawatir kehilangan teman. Khawatir gak ada yang mau berteman sama kita. Nah ada juga nih karena coronavirus, lagi-lagi karena coronavirus ya. Sekolahnya jadi online. Terus nilai saya Kak, nilai saya takutnya nanti jelek. Saya gak ngerti apa kata guru ya. Tadi gurunya ngomong apa ya gitu. Karena belajarnya online. Itu mungkin yang sekarang dialami oleh adik-adik, betul? Saat ini mungkin beberapa adik-adik sekarang yang lagi dengerin Kak Cindy nih di sini, oh ya bener Kak, aku lagi khawatir nih nilai aku semester lalu jelek. Nah itu adalah salah satu kekhawatiran. Biasanya orang khawatir itu akan timbul perasaan macam-macam nih. Takut, ya kan? Khawatir tuh timbul takut, aku takut gitu ya. Terus gelisah hati ini, kalau anak-anak muda sekarang bilangnya apa? Galau nih, asik. Galau, aku galau Kak. Karena apa? Aku khawatir, aku gak bisa ketemu BFF, aku gak bisa dapat nilai bagus, aku takut sama coronavirus. Khawatir, cemas yang berlebihan itu karena apa? Karena saya khawatir nanti kalau saya ketularan gimana Kak? Terus tahu-tahu aku pas di swab, pas aku lagi di swab antigen atau di PCR swab itu rapid, tahu-taunya aku positif, khawatir, cemas, nggak tenang. Sampai ada tulisan bilang keep calm and trust in God ya, tenang. Mungkin kita kalau ketemu tenang, tetap tenang, jangan sampai nggak tenang. Tapi karena khawatir, kita kadang-kadang masih suka lupa, jadinya kita juga nggak tenang. Khawatir kita omongin dari tadi, kira-kira ada nggak yang tahu khawatir itu apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangannya, kelas besar mungkin tahu? Iya, betul. Khawatir itu adalah takut atau ketakutan dengan hal yang belum terjadi. Lah, ngapain juga ya kita khawatir orang belum kejadian, belum tentu kita kena coronavirus, belum tentu kita kehilangan teman, belum tentu nilai kita baik, jelek gitu ya. Tapi kita udah khawatir duluan. Nah ini dia. Jadi khawatir itu adalah takut dengan hal yang belum terjadi. Apa akibatnya dari khawatirnya sendiri? Nggak bisa tidur Kak? Betul banget. Nggak bisa tidur, saking khawatir mikirin, ya itu tadi cemas ya, takut gitu. Akhirnya efeknya nggak bisa tidur, besoknya kelihatan, loh kenapa ini Marcel, loh kenapa ini Bianca, loh kenapa ini Cheryl, David, matanya bengkak, nggak bisa tidur gitu loh ya. Terus ada lagi yang kepikiran terus nih di sininya, kepala aduh mikirin itu. Nah seperti kadang-kadang kita mikirin, aduh kapan ya ini jalan-jalan, aduh kapan ya ini aku udah kepengen banget nih ketemu sama temanku. Jadinya kita kepikiran terus, khawatir ya. Akhirnya kita capek
capek. Kita nggak sadar kalau kita khawatir ngefek ke badan kita karena energi yang kita keluarkan itu besar. Ya, kita nggak bisa tidur itu akhirnya badan kita yang kena, ya kan? Badan kita jadi loyo, capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Stres, nih stres nih, kebanyakan stres biasanya suka kejadian sama orang dewasa ya. Kalau mereka khawatir yang berlebihan, dia stres semuanya ya, aduh pusing, stres aku gitu. Sampai akhirnya bisa jatuh sakit juga. Wah ngeri ya, ternyata ya khawatir ini mengakibatkan efek yang mengerikan dan dahsyat juga buat kita. Padahal itu adalah hal-hal yang belum terjadi. Gimana tentang khawatir ini adik-adik? Mengerikan ya? Tapi Tuhan berbicara lain ya. Firman Tuhan berbicara tentang hal kekhawatiran. Yuk kita baca sama-sama. Di mana? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Udah dibuka? Kita buka yuk Matius. Siap? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin yang keras. Amin ya. Oke, udah dapat ya. Kita sama-sama baca. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan kita ya firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah hal tentang kekhawatiran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk kita sama-sama lihat di Matius 6 ayat 25. Di situ dikatakan di ayat 25 itu, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, Tuhan bilang di sini udah dari awal, jangan khawatir. Adik-adik juga jangan khawatir. Karena apa? Kalau kita khawatir, kita meragukan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ya enggak? Jadi kan kita gini, bener enggak sih? Bener enggak sih aku bisa makan? Bener enggak sih? Jadi kita ragu-ragu, bener enggak Tuhan ya? Gitu. Tapi kalau kita tidak khawatir, dan tidak meragukan Tuhan, kita akan terpelihara hidupnya. Ingat ya, seperti Kak Sandy bilang tadi dari awal, hal khawatiran itu yang belum kejadian, belum terjadi. Jadi kita gak perlu khawatir. Tuhan yang akan pelihara kita. Dan kita tidak boleh meragukan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Oke, good. Yang kedua, di situ dibilangnya kekhawatiran gak ada untungnya. Betul, ada gak untungnya tadi Kak Sandy sebut di awal ya? Akibatnya tadi apa? Capek lah, gak bisa tidur lah, stres lah, ya terus apa lagi? Terus ini Kak banyak pikiran, betul lah banyak pikiran, gak ada untungnya. Itu bahkan menguras energi kita bahkan bisa sampai sakit. Itu di ayat berapa? Kita lihat coba yuk di ayat 26
6 dan 27 di situ. Dibilang, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terus ayat 27-nya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, itu dia. Itu buat kita adalah buang energi. Jadi kekhawatiran itu nggak ada untungnya sama sekali buat adik-adik. Amin? Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Kita nggak perlu khawatir. Buang energi. Coba bilang sebelah kanan kirinya. Sama opa, sama omanya, atau sama papa mamanya, atau sama kakaknya, kokonya. Bilang, khawatir itu buang energi. Khawatir itu gak ada untungnya. Ya, karena apa? Gak ada untungnya. Tadi Kak Sandy bilang gitu, capek lah. Ya, stres lah. Oke, selanjutnya yang ketiga. Kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Orang belum kejadian. Orang belum kejadian ngapain juga ya. Di ayat 28, Matius 6 ayat 28 sama 30-nya tuh. Luar biasa loh, Kak Sandy seneng loh baca ayatnya ini. Ya di sini dibilangnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian. Ya, terus perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Siapa yang pernah lihat bunga, tahu-tahu bangun pagi lihat bunganya di taman, wah udah mekar. Ini gimana dia kok bisa mekar kayak begini, ini malamnya ngapain dia? Nah, terus di ayat berikutnya, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Betul. Jadi kalau kita khawatir itu sia-sia. Tuhan Yesus bilang bunga bahkan rumput di ladang aja yang hari itu tumbuh terus besoknya mati, Tuhan pelihara. Apalagi kita, apalagi tunjuk dirinya kita, apalagi saya, Tuhan akan pelihara. Amin adik-adik. Selanjutnya yang keempat, kita lihat ternyata di Matius 6 ayat 31 sampai 32, Tuhan bilang kekhawatiran itu hanya ada pada orang yang tidak mengenal Allah. Betul? Kita lihat yuk di 31-32-nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita anak Allah, anak-anak Aerokids anak Allah, angkat tangannya. Yes, ya langsung ya cepat angkat tangannya, aku anak Allah. Ya, anak-anak Aerokids adalah anak Allah yang mengenal Allah kita, mengenal Bapa kita. Ya, kita tuh nggak usah ngomong, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita untuk khawatir apapun itu nggak usah. Ingat ya, khawatir itu nggak ada untungnya. Khawatir itu sia-sia dan khawatir itu juga bukan sama kita, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Oke, amin adik-adik. Tapi di ayat terakhirnya, di ayat berikutnya yaitu di ayat 33 sampai 34, Tuhan mengajarkan apa? Kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Fokus sama Tuhan, bukan sama diri kita sendiri atau dengan orang lain atau dengan masalah kita. Enggak. Kita fokus dulu sama Tuhan. Ya. Kalau kita fokus sama diri kita sendiri, wah, kita tetap akan khawatir. Gimana nih? Katanya enggak boleh khawatir, tapi gimana ya? Tetap harus ini kan, harus dijalanin. Betul, kita harus jalanin, tapi harus jalaninya bagaimana? Kita fokus sama Tuhan. Ya Tuhan bilang yang rumput di ladang aja nggak diapa-apain sama Tuhan, besoknya mati, didandanin, apalagi kita. Ya, jadi kita harus fokus sama Tuhan, bukan sama yang lain, apalagi sama masalah kita. Amin adik-adik? Amin? Amin. 1 Petrus 5 ayat 7, kita baca sama-sama. Ini adalah ayat tentang kekhawatiran juga. Dan luar biasa ayat ini sangat bahkan banyak
banyak menolong beberapa teman-teman yang sedang mengalami kekhawatiran. Kita baca sama-sama ya, oke. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mikirin ini apa, ini bagaimana, terus dengan coronavirus bagaimana, nggak punya makan, nggak usah. Kita serahin semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara. Tuhan loh yang memelihara, ya kan? Aman deh pokoknya kita kalau Tuhan yang pelihara, benar nggak? Kalau orang lain mungkin kalau kita mengandalkan kekuatan orang lain atau diri sendiri, kita masih was-was loh, bener nggak sih? Bener nggak aku bebas dari coronavirus ini ya? Atau bener nggak sih aku dapat nilai bagus? Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan pelihara. Wow, keren ya? Haleluya, amin, amin. Satu ya, sebelum Kak Sandy mengakhiri firman Tuhan ini, Kak Sandy mau adik-adik mencatat semua kekhawatiran adik. Misalnya apa nih kekhawatiran? Saya takut Kak nggak naik kelas. Dicatat semuanya. Saya takut Kak kalau saya nanti kena coronavirus. Catat. Saya takut Kak kalau nanti saya nggak ketemu sama teman saya atau saya nggak ditemenin lagi sama teman saya. Dicatat semuanya. Apalagi saya takut Kak kalau papa saya nanti di PHK. Saya takut Kak nanti kalau mama saya sakitnya tambah berat. Saya takut Kak kalau saya lagi nanti ini dimarahin lagi sama keluarga saya karena saya nggak bisa di sekolahan. Itu semua kalian catat. Setelah semua kalian catat, kalian berdoa dan tumpang tangan di atas catatan itu. Minta sama Tuhan, Tuhan segala kekhawatiranku aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin adik-adik? Amin, mau terbebas dari stres, mau terbebas dari capek, kurang tidur, bahkan mau terbebas dari sakit badannya kita, jangan khawatir. Karena khawatir tidak ada untungnya. Karena khawatir adalah hal yang sia-sia. Amin? Amin? Amin. Sekali lagi Kak Sandy tanya, siapa yang di sini masih khawatir? Oh, gak ada yang angkat tangan. Siapa yang di sini sedang khawatir? Sudah bebas, puji Tuhan. Siapa yang di sini mau dibebaskan dari rasa khawatir? Angkat tanganmu adik-adik. Kalau kalian mau dibebaskan dari rasa khawatiranmu. Karena Tuhan tetap ada, bahkan menyertai kita selalu kalau kita panggil Dia. Ya, di Filipi 4 firman Tuhan terakhir yang akan Kak Sandy mau bacakan buat adik-adik, dan Kak Sandy rasa ini adalah ayat hafalan buat kalian, ayat yang menjadi kekuatan buat kalian dalam menghadapi segala kekhawatiran adik-adik. Filipi 4 ayat 6, kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Sekali lagi kita baca sama-sama dengan sungguh-sungguh kita baca ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Kita nyatakan keinginannya, apa kebutuhan kita kepada Tuhan. Seperti Kak Sandy bilang tadi, bukannya Tuhan gak tahu, bukannya Tuhan gak ngerti apa menjadi kebutuhan kita, tapi kita perlu untuk menyatakan. Kita perlu komunikasi sama Tuhan. Tuhan butuh kita untuk bersama-sama ya. Mengatakan, Tuhan saya menginginkan ini, Tuhan saya membutuhkan Engkau, Tuhan tolong angkat kekhawatiran saya. Tuhan ingin kita berkomunikasi kepada Dia. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin adik-adik? Amin? Tidak ada yang khawatir lagi, amin? Amin, haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini selesai, Kak Sandy harap adik-adik semuanya sudah tidak lagi khawatir, sudah tidak lagi galau, sudah tidak lagi cemas. Amin ya? Amin? Oke.
Kita angkat pujian sama-sama ya. Nanti kalau Kak Sandy bilang, katakan lagu ini tadi udah dinyanyikan sama Kak Kalista, sama Kak ini ya, Kak Kristo, Kak Neti. Aku tidak khawatir. Pada saat aku tidak khawatir, tunjuk dirinya sendiri. Aku nih gak khawatir ya. Saya ini tidak khawatir. Amin. Jangan kamu khawatir, tunjuk kamu pas pada saat kamu tunjuk saudara-saudara kalian atau orang tua atau papa mama atau oma opa opung sebelah. Oke, kita sama-sama yuk, bantu yuk Kak, kita nyanyi sama-sama. Aku tidak khawatir atau jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa Yes. di surga Sekarang aku memelihara. tidak khawatir, tunjuk dirinya ya. Aku tidak khawatir. Amin. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Yes. Kak Sandy percaya lagu ini juga dinyanyikan dengan iman. Amin. Amin. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan kami mengalami kemenangan yang lainnya Tuhan. Kemenangan dalam hal kekhawatiran. Kami percaya Tuhan lewat firman ini, kami tidak khawatir lagi. Kami dimenangkan ya Tuhan dalam hal kekhawatiran. Karena kami tahu yang memelihara kami adalah Yesus, Allah Bapa kami yang mengetahui segala kebutuhan kami, bahkan segala keinginan kami dan kerinduan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami, ajar anak-anak Aero Kids untuk selalu lebih mengenal Engkau, bahkan untuk selalu berdoa, berkomunikasi kepadamu ya Bapa, menyatakan segala keinginan kami, bukan dengan keluhan, tapi dengan ucapan syukur ya Bapa. Karena ketika kami datang kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur, Tuhan bertindak, Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami tidak khawatir lagi, anak-anak Aero Kids tidak khawatir lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.